Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudara pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kembali kita bisa bersua menemani aktivitas pagi Anda tentunya. Pemirsa, senang sekali saya dapat menemani Anda. Tentunya kita hadir dalam program Kota Kita hari ini menjelang event besar ya untuk kita semuanya, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemirsa, tradisi mudik menjadi momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Setiap tahunnya, jutaan pemudik melakukan perjalanan ke berbagai daerah, termasuk melalui jalur transportasi darat. Sebagai salah satu terminal terbesar di Indonesia, Terminal Tirtonadi Solo memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran arus mudik. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari kesiapan armada bus, pengaturan arus penumpang, hingga peningkatan pelayanan dan keamanan bagi para pemudik. Ya pemirsa, lalu sejauh mana kesiapan Terminal Tirtonadi dalam menghadapi lonjakan penumpang tahun ini? Apa saja yang dilakukan untuk memastikan perjalanan para pemudik tetap aman, nyaman, dan lancar? Untuk itu, kita hadirkan Bapak Sunardi Esos, Kadif Pengawasan dan Pengendalian Wasdal Terminal Tirtonadi bersama kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sunardi. Ya, belum terdengar suaranya, Bapak Sunardi, bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ali. Ya. Salam sehat selalu. Kabar bagaimana Pak Sunardi pagi hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesempatan, kesehatan, bisa berkumpul untuk melaksanakan tugas dalam pantauan Lebaran arus mudik tahun 2026. Iya, ya. Saya yakin dan pasti sibuk sekali ini seluruh kru dan petugas di Terminal Tirtonadi. Seperti apa Pak persiapannya untuk menyambut hingga saat sekarang ini menyambut Idul Fitri? Baik, terima kasih atas waktunya untuk kita menyapa ke Sobat MTA TV dan kami ucapkan selamat siang Pak Ali, salam sehat selalu. Kami laporkan dari Terminal Tirtonadi mengenai kesiapan Terminal Tirtonadi untuk menyambut Lebaran ataupun mudik tahun 2026. Yang pertama, Terminal Tirtonadi telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang selama periode Lebaran 2026. Adapun persiapan tersebut meliputi peningkatan kesiapan petugas operasional, koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas jajaran terkait, dan dinas perhubungan, serta operator bis, serta memastikan seluruh fasilitas Terminal Tirtonadi dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk para pemudik yang datang di Terminal Tirtonadi. Kira-kira nanti ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari biasa atau tahun sebelumnya Pak Sunardi? Setelah peningkatan penumpang, saya kira tetap ada peningkatan Bapak. Dimulai kemarin awal posko pertama tanggal 13 itu kita sudah kelihatan ada hilal untuk penumpang yang berdatangan di Terminal Tirtonadi. Ya, sudah kelihatan hilalnya ya? Ya, baik itu penumpang umum maupun penumpang mudik gratis sudah terasa dan memasuki di Terminal Tirtonadi. Adapun produksi kami untuk peningkatan itu kemarin sudah kurang lebih ada di angka 10%, baik itu mobilitasnya maupun penumpang yang masuk ke Terminal Tirtonadi. Saya laporkan sekalian, dan kemarin sudah berdatangan untuk arus mudik yang diadakan dari BLU maupun pemerintah daerah di Jawa Barat, Prof DKI, semuanya sudah berdatangan. Kemarin malam kita menerima kurang lebih 60 unit bis dengan asumsi jumlah penumpang kurang lebih 3.000 Bapak. Dan untuk hari ini kita sudah mulai menerima arus mudik seperti biasanya. Jadi untuk pemudik itu membawa sepeda motor yang juga dilayani juga untuk
mudik gratis. Jadi sepeda motor dari Prof DKI dibawa truk menuju ke Terminal Tirtonadi dan nanti akhirnya mau diambil para pemiliknya masing-masing. Tradisi itu sudah berjalan beberapa tahun dan yang intinya bertujuan untuk mengurangi laka lantas di jalan. Jadi euforia yang terlalu besar dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, tahun-tahun sebelum diadakan mudik gratis pakai sepeda motor diangkut pakai truk. Dulunya masih banyak Pak untuk laka lantas yang terjadi di setiap ruas jalan. Dan ini kelihatan manfaat sekali bagi masyarakat, membantu masyarakat yang ikut mudik ke kawasan Solo Raya khususnya, yang bawa sepeda motor sudah difasilitasi pakai truk. Jadi nanti pemudik itu tinggal pengambilan di Terminal Tirtonadi sesuai tiket yang dimiliki ataupun pendaftaran yang dimiliki dari DKI Jakarta. Pak Sunardi, bagaimana strategi pengaturan kedatangan dan keberangkatan bus agar tidak terjadi penumpukan penumpang saat puncak arus mudik nanti? Baik Bapak, untuk permasalahan penanganan arus mudik ataupun penumpang biar tidak ada kendala macet ataupun bergerombol di suatu titik, kami tetap menugaskan Bapak, setiap petugas kita plotting di tempat-tempat yang krusial untuk memperlancar arusnya masuknya bis dan juga pengaturan penumpang-penumpang yang ingin dijemput maupun ingin melanjutkan perjalanan pakai bis umum yang ada di Terminal Tirtonadi. Kira-kira prediksi puncak arus mudik terjadi di Terminal Tirtonadi kapan nih Pak? Kira-kira hari H+ berapa atau H- berapa atau bagaimana? Baik, untuk perkiraan puncak arus mudik itu diperkirakan H-3, maksimalnya H-2. Jadi tanggal 18 atau 19 itu sudah menjadi puncak arus mudik yang berdatangan di Terminal Tirtonadi, Bapak. Kira-kira seperti itu ya, warga semangatnya ataupun kemudian excitednya para warga masyarakat atau pemudik yang akan melintas Solo atau malah tujuan ke Solo ini. Apakah ada penambahan armada bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Bapak? Izin untuk penambahan unit bus nanti bisa kita perhitungkan dalam artian kalau memang itu ada penumpukan penumpang di Terminal Tirtonadi, nanti kita carikan solusi untuk tambahan bus dan kita fasilitasi izin insidentil untuk mengangkut para penumpang supaya segera sampai tujuan atau tempat tinggal masing-masing. Itu Bapak dari Terminal Tirtonadi. Kemudian bagaimana Bapak pengawasan terhadap kelayakan bus yang akan mengangkut para pemudik ini? Baik, untuk kelayakan bus sebetulnya itu sudah menjadi tupoksi kami sebagai petugas berhubungan di Terminal Tirtonadi. Tentunya tidak lepas kita dengan adanya menjaga keselamatan para penumpang maupun awak bus sendiri. Yang pertama kita lakukan ramcek berkala, setiap harinya juga diadakan ramcek dan untuk Bapak, jadi untuk ramcek sendiri dalam artian kita untuk memastikan layakan bis yang untuk arus mudik maupun melayani penumpang yang ada di dalam Terminal Tirtonadi. Sedangkan ramcek sendiri meliputi satu untuk kelengkapan surat-surat otobus dan layak jalannya untuk fisik bis itu sendiri. Selain itu juga kita selalu mengadakan cek kesehatan untuk kru yang berkaitan dengan keselamatan perjalanan. Kita juga kerjasama dengan DKK Kota Surakarta mengadakan cek kesehatan. Ada beberapa rangkaian, baik itu mulai dari tensi maupun istilahnya gejala-gejala yang lain. Kemarin sudah kita lakukan, kita ambil sampling kurang lebih 100 kru yang ingin menjalankan tugasnya masing-masing. Baik. Itu upaya maksimal dari Terminal Tirtonadi untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pemudik begitu Pak ya.
Baik. Bicara kita tentang Terminal Tirtonadi, apa saja fasilitas yang disiapkan dari terminal untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik, Baik, Pak Nardi? untuk fasilitas sendiri yang kami berikan di Terminal Tirtonadi, salah satunya itu semua petugas di semua titik untuk melayani penumpang. Bila ada penumpang yang kebingungan bisa bertanya ke petugas ataupun pendampingan. Yang keduanya juga ada fasilitas masjid bila mana penumpang memerlukan ataupun sholat di lingkungan Terminal Tirtonadi. Bila untuk istirahat juga kita siapkan ruang tunggu, baik itu yang secara umum dan ada juga ruang tunggu VIP yang memfasilitasi. Di situ ada ruang merokok dan juga untuk fasilitas ibu-ibu yang menyusui juga ada ruangan menyusui. Selain itu juga kita memberikan fasilitas untuk disabilitas. Di Tirtonadi juga menyediakan MCK khusus ataupun grand track yang untuk sarana disabilitas. Iya, ya. Cukup banyak ya, dan semuanya demi kenyamanan pemudik ataupun masyarakat yang mengakses di Terminal Tirtonadi Surakarta. Pak Nardi, bagaimana koordinasi Terminal Tirtonadi dengan pihak PO Bus atau kepolisian atau dinas perhubungan selama masa arus mudik dan mungkin arus balik nanti? Baik, untuk masalah koordinasi selalu kita pegang Pak untuk koordinasi komitmen baik itu pengusaha bus, kepolisian dan di setempat. Kita selalu bergandeng tangan mengupayakan supaya euforia mudik ini menjadi lancar, aman, terkendali, bisa dirasakan sama masyarakat. Ya, baik. Dan apakah ada pemeriksaan khusus terhadap sopir bus sebelum melakukan perjalanan mudik, Bapak? Ya, kemarin untuk tenaga pemeriksa kita kolaborasi satu dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, juga BMN, selain itu juga dari Jasa Harja, semua mengadakan pemantauan dan pemeriksaan kelayakan pengemudi yang ini menjalankan tugasnya untuk membawa penumpang yang dari Tirtonadi maupun pengambilan penumpang arus mudik dari Jabodetabek. Ya, baik, luar biasa ya. Untuk keamanan dan pelayanan, Pak, dan informasi, apakah ada posko khusus layanan informasi bagi para mudik di Terminal Tirtonadi, Pak Nardi? Baik, untuk posko itu sudah otomatis Bapak, kita sudah ada perintah dari atasan setiap euforia besar seperti Idul Fitri maupun Nataru, kita diwajibkan untuk mengadakan posko untuk pelayanan para penumpang yang berdatangan di Terminal Tirtonadi. Sedangkan untuk keamanan sendiri, kita juga kerjasama ataupun ada backup dari Polisi Militer Kota Surakarta yang hadir di Terminal Tirtonadi untuk membantu masalah ketertiban dan keamanan di Terminal Tirtonadi. Poskonya sendiri di titik mana, Pak? Baik, untuk poskonya sendiri itu titiknya di tengah-tengah, Bapak. Jadi di pas pintu masuk penumpang kedatangan masuk, langsung di situ ada posko, Bapak. Jadi penumpang tidak harus jauh-jauh menuju ke posko, semua kita siapkan sesuai porsinya dan sesuai jangkauan supaya masyarakat tidak mengalami kebingungan. Kemudian layanan seperti apa saja ataupun fasilitas apa saja di posko itu, Pak? Baik, untuk posko sendiri kita untuk teman-teman yang di sana melaksanakan tugasnya satu, penghitungan bis yang masuk, juga mudik gratis. Selain itu juga kita mengadakan cek tiket, harga tiket, survei. Jadi nanti bisa untuk laporan bila mana ada perusahaan yang nakal untuk menaikkan tiket terlalu tinggi, bisa nanti kita koordinasikan atau kita berikan himbauan-himbauan
agar supaya tidak terjadi lagi dan tidak memberatkan kepada masyarakat. Penumpang. Iya, luar biasa tentunya. Segala hal disiapkan untuk yang terbaik bagi masyarakat yang akan mengakses Terminal Tirtonadi. Pak Sunardi, kita break dulu sejenak. Kita akan kupas lebih dalam nanti pemirsa dan pendengar. Setelah ini kami persilakan Anda untuk bergabung bersama kami di saluran interaktif kami yaitu di 02716793000 ataupun WA call maupun WA text. Silakan di 08112553000. Sekali lagi WA call maupun WA text di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam program Kota Kita seperti biasa menemani Selasa pagi Anda. Dan hari ini kita tentunya ingin tahu lebih dalam bagaimana persiapan dari Terminal Tirtonadi Surakarta. Ya, bersama kita Bapak Sunardi Esos selaku tentunya Kadif Pengawasan dan Pengendalian Terminal Tirtonadi. Pak Sunardi masih bersama kita. Ada pertanyaan ini, kita beri kesempatan. Silakan Anda pemirsa pendengar boleh masuk di saluran interaktif kami 02716793000 maupun WA call dan WA text 08112553000. Ada pertanyaan dari WA Pak Sunardi. Bagaimana untuk keamanan di Terminal Tirtonadi karena meningkatnya volume penumpang ataupun pemudik tentu akan rawan kejahatan seperti copet, gendam, ataupun bentuk-bentuk penipuan lainnya. Bagaimana tentunya menyikapi hal ini? Pihak terminal memastikan keamanan dan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik selama di area terminal, Pak Sunardi. Baik, kami lanjutkan. Kami informasikan bahwasannya di Terminal Tirtonadi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang itu di terminal sendiri ada bagian namanya K3 atau keamanan K3 yang berkolaborasi dengan kepolisian juga dengan polisi militer Kota Surakarta. Semua titik-titik yang krusial yang ada istilahnya kerumunan penumpang, semua di situ sudah disiapkan untuk petugas-petugas yang antisipasi dalam artian adanya rawan copet ataupun yang lainnya. Jadi tetap kita upayakan semaksimal mungkin Tirtonadi tetap aman, nyaman, terkendali. Jadi untuk masyarakat merasa puas masuk ke Tirtonadi dengan layanan kami, Bapak. Selama menjelang Lebaran ini apakah kejadian pernah ditemukan atau menemukan pelaku kejahatan? Baik Bapak, untuk kemarin satu kita temukan 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Ya, kebetulan pas beliau ada tamu dari beliaunya Menteri Lingkungan Hidup. Kita sama-sama menyapa. Di situ ada ibu-ibu yang melakukan perjalanan dari NTB menuju Riau, Sumatera. Tapi seharusnya tidak masuk Terminal Tirtonadi. Kenapa dia terus ada di Terminal Tirtonadi dan kita sapa, kita evaluasi kronologi yang terjadi. Jadi ibu-ibu itu kemarin perjalanan dari NTB menuju Sumatera itu sebetulnya sudah membeli tiket bis. Tapi di sana dimanfaatkan seseorang yang dijanjikan untuk sampai Sumatera. Karena ibu-ibu itu juga sudah lanjut usia jadi tidak bisa membaca. Kemarin kita temukan di Terminal Tirtonadi. Langkah selanjutnya kita upayakan ibu-ibu supaya segera sampai tujuannya atau sampai rumah yang akan dituju di Sumatera. Jadi untuk kronologi itu ibu-ibu sudah beli tiket, tapi tiket itu dimanfaatkan oleh tiketing dari NTB. Untuk dinaikkan bis sebetulnya bisnya saja sudah tidak pas. Jadi untuk NTB Sumatera itu bisnya belum diketahui yang jalan di sana itu PO-nya apa.
kami sendiri belum paham sekali untuk PO-nya. Tapi untuk PO yang mengantar ibu dari NTB menuju ke Surabaya itu saya sudah pernah tahu. Jadi PO Titian Mas itu membawa ibu-ibu itu diturunkan di Surabaya. Lantas akhirnya kru sendiri mungkin dari Titian Mas itu yang terjadi ya seperti yang sudah-sudah. Kru itu melemparkan ibu itu ke Tirtonadi melalui bus Eka yang difasilitasi tiket dari Titian Mas tadi. Nah, setelah sampai di Tirtonadi, ibu-ibu tidak ada yang bertanggung jawab, istilahnya tiketnya dari mana atau pembelian tiket dari Tirtonadi itu belum ada, yang tanggung jawab siapa belum ada. Akhirnya ketemu dengan kami Bapak dengan adanya kemarin kunjungan Menteri Lingkungan Hidup. Akhirnya kita berikan solusi, kita berikan tiket untuk menuju tujuannya yaitu di Sumatera ataupun di Riau. Begitu Bapak yang bisa kami sampaikan untuk kronologi temuan ibu-ibu yang terlantar karena terjadi penipuan di suatu daerah. Ya, itulah gunanya semua fasilitas yang disiapkan Bapak ya. Artinya sudah terkondisikan Bapak ya untuk ibu-ibu yang terlantar tadi. Bagaimana Pak Nardi dengan calo yang sering muncul saat lonjakan ataupun event-event besar seperti ini Pak Nardi? Baik, untuk Tirtonadi sendiri sudah kami antisipasi Bapak jauh sebelumnya dan sudah berlaku beberapa tahun. Terminal Tirtonadi itu sebetulnya pengakuan kami tidak ada calo Bapak. Dan itu image dari masyarakat aja kalau identik di terminal itu pasti calo. Dengan kenapa kami sendiri menyebut tidak ada calo, karena penjual tiket atau pelayanan bus perwakilan di terminal Tirtonadi itu saya rasa sudah sah dan resmi karena teman-teman yang melayani itu mendapatkan rekomendasi dari perusahaan dan itu mendapatkan SK penugasan untuk melayani penumpang setiap PO-nya yang ada di dalam terminal Tirtonadi. Dan kami sendiri juga mengantongi istilahnya identitas maupun surat rekomendasi dari perusahaan. Jadi mohon maaf untuk Tirtonadi sendiri itu sudah berjalan lama tidak ada istilah calo, tapi calo itu identik dari masyarakat yang ada di dalam terminal Tirtonadi. Terbukti untuk Tirtonadi sendiri tidak ada namanya calo, tapi adanya itu petugas perusahaan yang dipercaya untuk melayani penumpangnya masing-masing di dalam terminal Tirtonadi berdasarkan SK-nya masing-masing. Gitu Bapak. Baik, alhamdulillah artinya memberikan ketenangan, kenyamanan bagi pemirsa, pendengar ataupun penumpang pemudik yang mengakses terminal Tirtonadi. Jadi terminal Tirtonadi zero calo Bapak ya. Baik. Ya, kemudian jika terjadi kejadian seperti ibu tadi atau hal sejenisnya, ini untuk pengaduan berarti kemana Bapak? Untuk pengaduan khususnya ke terminal Tirtonadi juga ada itu istilahnya nomor telepon yang tertera yang di terminal Tirtonadi maupun langsung ke petugas-petugas kami pasti nyampe di kantor langsung kita tangani, langsung kita tanggapi, kita berikan solusi Pak. Atau di posko tadi ya, posko yang disiapkan tadi ya? Betul. Untuk sementara ini waktu kita ada posko seperti mudik lebaran ini langsung aja ke posko, di sana banyak petugas yang bergabung baik itu dari petugas kami sendiri terminal Tirtonadi, juga ada orari, juga ada kepolisian, ada PM, juga ada dinas kesehatan. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya Pak Sunardi, Terminal Tirtonadi dengan stasiun kereta api Solo Balapan terhubung dengan Skybridge. Nah, apakah penumpang lanjutan dari kereta juga sudah meningkat dan apakah di fasilitas penghubung ini ada posko pengamanan juga Pak Sunardi? Terima kasih Bapak. Terkait dengan penumpang lanjutan dari stasiun yang menuju ke Terminal Tirtonadi memang itu ada fasilitas Skybridge. Mulai kemarin juga sudah ada peningkatan yang menuju ke Terminal Tirtonadi untuk melanjutkan perjalanan yang pakai intermoda kendaraan darat yaitu bis, dan di situ kita juga terapkan, kita fasilitasi ataupun kita plotting untuk petugas-petugas keamanan
demi kenyamanan dan keamanan masyarakat yang melintas di Sekibrit, baik yang dari stasiun menuju Tirtonadi ataupun sebaliknya dari Tirtonadi menuju ke stasiun. Gitu Bapak. Ya, 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 ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian di tahun ini apakah ada layanan atau inovasi baru Pak di Tirtonadi untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini? Baik, untuk inovasi sendiri yang terbaru di tempat kami adakan executive long Pak. Jadi untuk menampung para penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan maupun menunggu kedatangan bis yang akan dinaiki. Adapun executive long sendiri kita berfasilitas yaitu merupakan ruangan AC, di situ ada fasilitas MCK, ada ruang menyusui, ada ruang merokok, dan di situ ada tempat bermain anak. Bila ada penumpang yang membawa anak sekiranya masih menunggu kendaraan yang agak lumayan lama, anak bisa bermain di dalam ruang tunggu eksekutif ataupun lounge. VIP itu Bapak. Ya, alhamdulillah sangat memberikan sekali kenyamanan bagi penumpang ataupun pemudik yang mengakses Tirtonadi ini tentunya. Ya, Pak Sunardi, kita lanjutkan kemudian untuk penyampaian informasi kepada pemudik yang berada di Terminal Tirtonadi, bagaimana jika ada terjadi keterlambatan schedule bis atau mengalami kerusakan atau perubahan schedule, bagaimana ini? Baik Bapak, terutama kita informasikan kepada para penumpang yang calon-calon naik bis atau yang bis mengalami keterlambatan, kita berikan keterangan bahwasannya situasi dan kondisi yang tidak menentu di jalan untuk saat-saat ini yang krusial dengan adanya kemacetan, kepadatan, ataupun itu untuk unit yang mengalami rusak di jalan, dan kita selalu ada kontak person ke perusahaan untuk koordinasi dan segera untuk diluncurkan bis-bis cadangan untuk mengangkut penumpang yang ada di dalam terminal Tirtonadi. Ya. Itu terkait keterlambatan. Bagaimana jika ada bus yang tidak layak jalan namun tetap dioperasikan? Apakah ada sanksi bagi bus tersebut atau bagaimana koordinasinya, Bapak? Baik, Bapak. Untuk masalah sanksi ataupun ketegasan untuk unit-unit yang tidak layak ataupun tidak ada kelengkapannya, kami sepakat untuk Tirtonadi bergandeng tangan dengan pihak kepolisian. Kita sepakat tetap kita cut, tidak boleh berjalan dan tidak boleh beroperasi, Bapak. Ya, baik, itu seperti yang ditampilkan di layar kaca, bagaimana bentuk-bentuk layanan pemeriksaan layak jalan kendaraan atau ramcek itu sendiri. Menyambut dan menghadapi mudik tahun ini, dari terminal menerjunkan kira-kira berapa petugas Bapak yang siap melayani dan mengamankan terminal ini, Pak? Baik Bapak, kami terjunkan untuk semua SDM yang ada dalam terminal, itu baik perkantoran maupun layanan kebersihan, keamanan, dan di tempat kami sendiri di bagian Wasdal, itu kurang lebih ada sekitar 175 personil 170 gilir untuk melayani 24 jam di terminal Tirtonadi, dan juga dukungan-dukungan dari personel Polri maupun yang lain ikut bergabung di posko terminal Tirtonadi. Ya. Kurang lebih 170-an dan siap bertugas 24 jam ya Pak ya, memberikan kenyamanan bagi pemirsa. Semuanya kita terjunkan dalam waktu 24 jam secara berkala dan bergantian secara terjadwal, pakai shift 3 shift Bapak, dan kita didukung untuk ormas ataupun masyarakat yang berdekatan dengan terminal Tirtonadi ternyata antusias sekali untuk ikut menjaga dan melancarkan adanya euforia Lebaran mudik tahun 2026 ini. Untuk hal tersebut apakah didukung dengan CCTV atau sistem pemantauan terpadu untuk keamanan ini, Pak? Baik, untuk pendukung CCTV sendiri kami sudah berjalan Bapak. Mungkin ada sekitar 80 titik di terminal Tirtonadi ini untuk pantauan-pantauan secara digitalisasi pakai CCTV Bapak.
Ya, cukup memberikan kenyamanan. Untuk keamanan Pak, misalkan memberikan efek jera, dulu pernah ada mungkin ditemukan pencopet, kemudian sementara biar memberikan efek jera di tali ataupun didudukkan di tempat yang tertentu biar para penumpang aware seperti itu. Apakah ada hal seperti itu biar ada efek jera seperti itu Pak? Bapak, itu sudah kolaborasi dengan istilahnya tim-tim keamanan yang alhamdulillah tahun-tahun akhir ini sekarang sudah tidak ada lagi Bapak kejadian seperti tahun-tahun dulu. Masih ada istilahnya memberikan obat tidur ataupun penjeratan sama calon-calon penumpang atau pengganggu masyarakat yang ada di dalam terminal. Baik, alhamdulillah cukup nyaman dan cukup aman tentunya. Terkait kapasitas ya Pak, maksimal terminal dan apakah masih mencukupi untuk saat puncak arus mudik nanti? Ya Bapak, untuk kapasitas sendiri kalau memang kita paksakan di terminal itu bisa muat kurang lebih sekitar 15.000 Bapak, antara barat sampai timur dan tengah bisa menampung sebanyak itu. Tapi alhamdulillah tapungan itu tidak kelihatan bergerombol Bapak, karena semua sudah lancar, baik itu yang melanjutkan perjalanan maupun penumpang yang dijemput langsung Bapak. Dalam arti terus turun dari bis, paling untuk di terminal tadi untuk menggunakan MCK ataupun yang lain ataupun sholat, setelah itu bondong-bondong meninggalkan terminal tadi dengan jemputan maupun melanjutkan perjalanan pakai unit bis yang ada di terminal tadi. Ya. Pak Sunardi, saya ingin tahu bagaimana kerjasama ataupun koordinasi dengan transportasi online ya Pak, ya mungkin yang menjemput atau mengdrop penumpang, apakah baik motor maupun mobil yang transportasi online bisa mengakses ke dalam atau bagaimana Pak ketentuannya dari terminal? Baik, alhamdulillah untuk Ternadi itu skala nasional kita sudah pertama kali Bapak, bersama dengan Gojek ataupun Grab yang diadakan pemerintah untuk layanan online. Itu pertama kali Ternadi itu sudah menggandeng owner online itu untuk masuk ke terminal Ternadi, dan kita berikan fasilitas dan solusi supaya tidak ada istilahnya bentuk-bentuk zona-zona merah yang dulu-dulu pernah dicanangkan dari masyarakat ojek pangkalan. Dengan cara itu kita bisa sukses untuk menggandeng pengadaan Grab ataupun Gojek yang kita fasilitasi di terminal Ternadi. Tentunya kita memfasilitasi dan kita mempunyai inisiatif dan permintaan untuk anggota Gojek maupun Grab sendiri di terminal Ternadi. Kita melibatkan, dulu pernah ada di sini kelompok ojek manual ataupun pengkol itu Pak yang disebut sekarang, yaitu mobil maupun sepeda motor, itu kita wajibkan dan bisa mendaftar menjadi anggota ojek online di terminal Ternadi. Akhirnya kita lolos dari permasalahan zona merah yang dikatakan masyarakat harus berjalan berapa di 100 meter atau berapa puluh meter dari bisa Gojek dan ojek. Tapi untuk Ternadi sendiri sudah bisa melayani, sudah beberapa tahun lalu itu Gojek online ataupun ojek bisa menaikkan langsung di kawasan terminal Ternadi dan bisa drop di kawasan terminal Ternadi. Untuk areanya ditentukan atau bagaimana Pak itu teknisnya? Baik Pak, untuk area tetap kita tentukan karena itu untuk mengatur zona Pak, zona kedatangan maupun zona penjemputan. Jadi biar tidak semrawut antara zona keberangkatan sama zona penjemputan, sudah kita atur, kita berikan zonasi masing-masing Bapak. Ya, alhamdulillah, artinya ini cukup solutif, memberikan solusi yang terbaik, win-win solution ya, antara kebutuhan penumpang yang
bisa mengakses kendaraan, tidak harus jalan keluar jauh Baik, ataupun ngedrop juga nggak harus jauh-jauh bagaimana. Dan ini alhamdulillah Terminal Tirtonadi pelopornya bisa menggandeng transportasi online untuk sinergi bersama memberikan kenyamanan bagi penumpang ataupun pemudik. Pak Sunardi, kemudian apa ini? Apakah ada bagaimana pihak terminal mengedukasi masyarakat agar tetap tertib saat mudik di area terminal ini? Baik Pak, terima kasih untuk imbauan kami sebagai pengelola terminal. Di waktu harian maupun ada euforia mudik Lebaran tahun 2026 ini, kami menghimbau para pemudik yang masuk di terminal Tirtonadi, kami menghimbau kepada seluruh pemudik yang akan menggunakan layanan bus melalui terminal Tirtonadi agar datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan. Juga menjaga barang bawaannya masing-masing jangan sampai tertinggal dan tertukar dengan barang bawaan orang lain. Juga mengikuti arahan petugas di lapangan dalam terminal Tirtonadi, bila ada mengalami kebingungan bisa bertanya kepada petugas yang ada di dalam terminal Tirtonadi, serta tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama berada di area terminal Tirtonadi. Saya kira gitu Bapak yang bisa kami informasikan untuk hari ini, sekilas untuk mudik Lebaran tahun 2026. Ya, baik, alhamdulillah. Secara kesimpulannya siap Terminal Tirtonadi untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini dengan segala persiapannya, dengan segala antisipasinya, semuanya demi kelancaran dan kenyamanan. Utamanya nanti di peaknya ya, atau di puncak arus mudik, bahkan nanti di ketika arus balik. Pak Sunardi, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon izin di tengah kesibukan panjenengan, saya yakin sangat sibuk sekali 24 jam ini. Salam buat teman-teman petugas di Terminal Tirtonadi, Bapak. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Sunardi Esos, Kepala Kadif Pengawasan dan Pengendalian Terminal Tirtonadi, yang sudah memberikan bagaimana menceritakan kesiapan ataupun yang dipersiapkan demi kelancaran bagi pemudik, bagi Anda semuanya yang akan mengakses Terminal Tirtonadi. Yang digarisbawahi tadi apa? Zero calo, kemudian transportasi online juga sangat nyaman, bisa Anda drop ataupun langsung mengakses untuk keluar dari terminal, disediakan area tertentu juga. Yang terbaik tentunya untuk Anda pemudik maupun penumpang yang mengakses Terminal Tirtonadi. Kita ucapkan terima kasih Bapak Sunardi Esos, Kadif Pengawasan dan Pengendalian Wasda Terminal Tirtonadi. Dan tentunya kita juga ucapkan terima kasih bagi Anda pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Saya Ali Abdurrahman dan segenap kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.